Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke materi ASJ ya, administrasi sistem jaringan. Untuk materi kali ini adalah penerapan dan instalasi web server. Oke. Sebelum kita melangkah untuk menginstalasi web server dan konfigurasinya, ada baiknya kita akan mengulas sedikit tentang pengertian dan fungsi server dan web server itu sendiri ya. Oke, di sini saya sudah ada materinya ya, catatannya. Pengertian server atau web server. Untuk pengertian server atau web server di sini adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, Mozilla, Firefox, Google Chrome, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Oke, itu tadi pengertiannya. Sekarang kita lanjut menuju fungsinya. Fungsinya adalah untuk melakukan atau akan mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Pemanfaatan web server berfungsi untuk mentransfer seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web, termasuk yang di dalamnya berupa teks, video, gambar, dan banyak lagi. Oke, salah satu contoh dari web server adalah Apache. Apache merupakan web server yang paling banyak dipergunakan di internet. Program ini pertama kali didesain untuk sistem operasi lingkungan Unix. Apache mempunyai program pendukung yang cukup banyak. Oke, lanjut. Ini di sini beberapa dukungan Apache ya. Dia ada control access, PHP, SSI. Lalu web server Apache mempunyai kelebihan dari beberapa pertimbangan di atas. Satu, Apache termasuk dalam kategori freeware. Freeware di sini artinya gratis ya, open source ya. Lalu Apache mudah sekali proses instalasinya, lalu mampu beroperasi pada berbagai platform, lalu juga mudah mengatur konfigurasinya, lalu mudah menambahkan peripheral lainnya ke dalam platform web servernya. Untuk contoh lain dari web server di sini ada Apache Tomcat, Microsoft Windows Server 2003, lalu Like HTTPD, Sun Java System Web Server, Hitami Web Server, JS Web Server. Oke, demikian tadi sedikit pengertian dan fungsi web server ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web server ya. Oke. Untuk konfigurasi web server yang akan kita konfigurasi adalah di file dokumen di sini ya. Nanti kalian setelah install Ubuntu server, oke, seperti ini ya. Modenya root ya. Untuk mode root bisa kalian dengan ketikan sudo min i, oke, masukkan paspor. Dia sudah karena tadi saya sudah masukkan modenya root ya, jadi tidak memakai paspor lagi. Bila kalian belum masuk mode root, nanti kalian ketik sudo min i, lalu paspor kalian yang kalian buat setelah instalasi
Ubuntu server ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mengkonfigurasi web servernya agar bisa mengakses DNS dari Google. Caranya bagaimana? Kita ketikkan saja di sini. Oh iya, tidak lupa juga ya, ini untuk Ubuntu server kita full pakai CLI ya, artinya command line interface. Jadi di sini nggak ada GUI-nya atau graphic user interface. Jadi tidak ada grafiknya. Ini full kita ketik, kita menulis dengan teks. Lanjut ya. Nah, kita tulis di sini nano/network/interface ya, interface. Kita enter. Nah, dia akan seperti ini, keluar format seperti ini. Nanti untuk kalian yang belum dikonfigurasi, tinggal ditambahkan saja di bagian di bagian ini, server sini. Nanti kalian tambahkan DNS server Google ya, DNS strip name server 8.8.8.8. lalu kalian tambahkan juga auto ETH1, iFish ETH1, init static, addressnya 172.16.0.1, netmasknya 255.255.255.0. Untuk konfigurasi address, karena kita sudah mengkonfigurasinya pada saat instalasi, kita tidak memerlukan lagi ya. Oke, untuk menyimpannya kita klik Ctrl X lalu enter. Oke, kita clear. Oke, lanjut ya. Tadi kita sudah mengonfigurasi agar si Ubuntu server ini connect agar nanti kita bisa mengakses internet juga ya. Langkah pertama apa? Langkah pertama kita ketikkan dulu agar si Ubuntu servernya update. Kita ketikkan apt min get update ya. Oke, ini prosesnya ya. Dia akan mengupdate paket-paket yang ada. Kita tunggu saja. Ini kita di sisi server ya. Ini kita masih konfigurasi di sisi server. Nantinya kita akan mengkonfigurasi di sisi klien. Tapi untuk pertama-tama kita mengkonfigurasinya dulu di sisi server. Nanti kita install SSH dan telnet ya. SSH itu untuk remote ya, untuk meremote, sama dengan telnet. Jadi itu untuk meremote. Nantinya dari sisi klien kita bisa meremote ke sisi servernya ya. Oke, kita tunggu untuk update repository atau paket-paket yang dibutuhkan. Dan jangan lupa ketika kalian menginstal Linux, baik itu Ubuntu atau Debian, nantinya hal yang pertama yang kalian lakukan adalah untuk mengupdate ya, update paket-paket dan repository dari arsip Ubuntu atau arsip nantinya kalau Linux Debian ya.
Caranya dengan tadi apt min get update. Oke, kita tunggu. Oke, ditunggu. Oke, sudah. Kalau sudah, kita boleh hapus, kita ketikkan clear. Oke, lalu langkah selanjutnya kita install SSH ya. Untuk install SSH, caranya bagaimana? Untuk install SSH kita ketikkan saja apt-get install SSH ya. Apt-get install SSH. Oke, karena saya sebelumnya sudah menginstal SSH, jadi tidak ada pengaruhnya ya. Kalau kalian yang baru menginstal, nantinya ada pertanyaan yes atau no, nanti kalian tekan saja di keyboard kalian y ya, lalu enter. Oke. Install SSH sudah. Sekarang kita install telnet. Oke, kita install telnet. Caranya apt-get install telnet d. Oke, apt-get install telnet. Oke, karena sebelumnya juga saya sudah menginstalnya, jadi sudah ada. Tapi kalau kalian belum, nantinya sama seperti SSH, ada pertanyaan yes atau no, kalian ketik saja y lalu enter ya. Oke, sekarang kita install web servernya ya. Web servernya ini sini ya, kita install web servernya. Kita install web server apt-get ya, sini ya. Apt-get install Apache 2 PHP 5 MySQL server pMyAdmin. Oke, seperti ini ya. Kita enter. Lagi-lagi ya, karena saya sebelumnya sudah menginstalnya. Nanti bila kalian belum menginstalnya, nanti ada pertanyaan yes atau no, kalian yes saja, lalu tinggal diikuti langkah-langkah selanjutnya. Oke, demikian cara tadi ya, kita menginstalasi web server. Untuk bagaimana caranya instalasi Ubuntu server, nanti kita akan praktek. Bila tidak sempat, nanti saya akan buatkan videonya juga. Untuk materi ini sekian, dan terima kasih. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.